Mengunjungi negara-negara Asia. Melihat beraneka ragam budaya masyarakat. Rumah tradisional hingga hasil kerajinan tangan buah karya masyarakat lokal yang unik dan menarik menjadi suguhan menarik wisatawan mancanegara yang datang di sana. Inilah wisata budaya, pilihan Journey Way to Explore. Prefektur Gifu memiliki deretan destinasi menarik yang sayang untuk dilewatkan. Dari sekian banyak destinasi yang dimiliki prefektur ini, salah satu yang paling menjadi daya tarik ialah sebuah desa tradisional, Shirakawago. Shirakawago merupakan sebuah desa kuno yang terdiri dari rumah-rumah khas tradisional Jepang. Untuk menikmati keindahan Shirakawago ada beberapa titik, salah satunya di sini kita bisa melihat Shirakawago secara keseluruhan dari titik yang lebih tinggi. Nah, setelah ini kita akan turun ke bawah melihat lebih dekat perkampungan Shirakawago. Untuk melihat keindahan Shirakawago dari dekat, saya pun melewati sebuah jembatan yang diberi nama Jembatan Deyai. Terletak di kaki Gunung Haku dan di lembah Sungai Sokawa, Shirakawago memiliki pemandangan alam hutan yang sangat indah seperti dunia dongeng. Yang paling membuat Shirakawago unik ialah arsitektur ratusan rumah tradisional Jepang atau disebut Gazo Sukuri, yang artinya menyerupai tangan yang sedang berdoa. Atap yang berbentuk segitiga juga mencegah salju menumpuk saat musim dingin. Secara geografis, dulu Shirakawago merupakan desa terpencil karena berada di antara pegunungan dengan salju tebal yang menutupi jalan di musim dingin. Alhasil, desa ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang amat kental. Tayal tahun 1995, Shirakawago ditetapkan sebagai situs warisan kebudayaan dunia oleh UNESCO. Aktivitas yang bisa kita lakukan di Shirakawago ialah berkunjung ke Kanda House. Kanda House ini merupakan salah satu dari rumah yang paling tua di Shirakawago. Usianya kurang lebih 300 tahun. Wah. Kanda House menjadi rumah bagi wisatawan untuk beristirahat sejenak. Setelah melewati dinginnya hujan salju, wisatawan dapat menghangatkan diri dengan perapian yang masih sangat tradisional. Habis dari luar dingin-dingin, kemudian sampai ke Kanda House, bisa menikmati perapian dan juga teh hijau hangat. Bangunan Gazo Sukuri seluruhnya terbuat dari kayu. Unik ya, untuk menyatukan kayu-kayu ini tidak satupun paku yang digunakan. Semuanya disatukan dengan tali yang terbuat dari jerami. Berkunjung ke Shirakawago tak lengkap rasanya jika tidak membawa pulang cenderamata.
banyak sekali toko-toko souvenir yang menjual pajangan, makanan, dan berbagai hal lainnya yang terkait dengan Jepang dan juga Shirakawa-go. Jadi wisatawan bisa datang dan membeli oleh-oleh untuk orang-orang yang ada di rumah. Di malam hari, pesona Shirakawa-go semakin terpancar. Hingga kini, Shirakawa-go menjadi pengingat tradisi yang menggambarkan perpaduan antara manusia dan alam. Di Jepang, penginapannya juga sangat unik, sebagian masih bergaya tradisional. Salah satunya, ryokan. Dari Shirakawa-go, wisatawan biasanya bermalam di kota Takayama. Ryokan merupakan penginapan dengan bangunan berarsitektur Jepang. Salah satu yang menjadi ciri khas ialah kamar bergaya Jepang yang berlantaikan tatami. Satu kamar biasanya bisa dihuni beberapa orang, tergantung permintaan dan luas kamar. Ranjangnya ada 5, pas untuk 1, 2, 3, 5 orang. Japanese onsen, public bathroom, Korean gentleman, and ladies. Biasanya ryokan terdiri dari fasilitas onsen, yang di tempat pemandian air panas bersama. Onsen disediakan terpisah untuk laki-laki dan perempuan. ここが男子、男の方の温泉ですね。 Oh, ini onsen. This is onsen Yes, for men. yes. Penginapan ryokan menjadi alternatif menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Jepang. Berkunjung ke Jepang tak lengkap rasanya jika tak mencoba memakai pakaian tradisional Jepang. Apalagi kalau bukan kimono. Halo. Ada banyak tempat peminjaman kimono di Takayama. Biasanya wisatawan meminjam kimono untuk berkeliling sambil berfoto di kota tua Takayama. Biaya sewa kimono kurang lebih 3.000 yen untuk 1 hari. Jadi di sini ada 2 jenis kimono yang panjang dan kimono yang pendek. Nah, kalau kimono yang panjang ini digunakan oleh perempuan yang sudah di atas usia 20 tahun tapi belum menikah. Nah, kalau yang pendek digunakan oleh perempuan yang usianya di atas 20 tahun dan sudah menikah. Your size of your foot? 23 3.5. 3 or 3.5? 0.5. 3.5. Pertama-tama kita menggunakan tabi. Ini merupakan kaos kaki yang digunakan khusus saat perempuan Jepang memakai kimono. Bayangkan betapa sulitnya menggunakan kimono. Butuh bantuan orang lain untuk proses pemakaian yang sempurna.
どこに行くってや。いや、わからん。捨てて、向こうは愛知県です。Prefektur Aichi Jepang merupakan tanah kelahiran para samurai. Untuk menyusuri jejak-jejak sejarah Jepang, wisatawan dapat berkunjung ke Istana Nagoya atau Nagoya Castle, salah satu dari 3 istana terbaik di Jepang. Nagoya Castle merupakan simbol kota Nagoya yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Itu merupakan kastil Nagoya, salah satu kastil terbesar di Jepang. Dibangun oleh Tokugawa Ieyasu tahun 1612, kemudian runtuh pada Perang Dunia Kedua dan dibangun kembali tahun 1959. Di Nagoya Castle, wisatawan dapat menyaksikan atraksi yang dilakoni para aktor lokal, menceritakan 6 samurai yang memiliki peran penting menyatukan Jepang. Saat itu Oda Nobunaga memimpin jenderal-jenderal terkenal seperti Toyotomi Hideyoshi dan juga Tokugawa Ieyasu untuk mempersatukan Jepang. Keren banget. Pada akhir abad ke-12, samurai identik dengan prajurit elit dari kalangan bangsawan. Samurai memiliki seperangkat tata cara kesatriaan yang dikenal sebagai Bushido. Nilai-nilai moral samurai menekankan kombinasi antara kesederhanaan, kesetiaan, penguasaan seni bela diri, dan kehormatan sampai mati. Menariknya yang nonton ini memang banyak sekali orang-orang Jepang dan sangat terharu melihat bagaimana orang-orang Jepang begitu menghargai sejarah negeri mereka sendiri. Hingga kini nilai-nilai para samurai tetap tertanam dalam diri masyarakat Jepang dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan yang lain. Bagian utara Thailand, tepatnya Provinsi Chiang Rai, merupakan surga tersembunyi bagi wisatawan. Berbeda dengan Bangkok, suasana di Chiang Rai yang terdiri dari pegunungan ini masih sangat asri dan jauh dari kebisingan. Nah, salah satu destinasi menarik di Chiang Rai, Thailand ialah Doi Pami. Kawasan dataran tinggi ini ditinggali suku Pami yang merupakan bagian dari suku Akha, salah satu suku terbesar di Thailand. Di tengah modernisasi, suku Pami masih mempertahankan tradisi dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Welcome to Pami. แล้วก็มีสคูลแล้วก็มีบ้านพ่อหลวงนะคะคณะนะคะคณะสื่ออาเซียนแล้วก็คณะ Suku Pami dibina untuk mengembangkan pariwisata di daerah mereka. Konsep ini disebut community-based tourism atau pariwisata berbasis masyarakat lokal. Not a lot of income, not a lot of money that have been generated to the really owner of the communities. So we want to change the practice of tourism in Thailand, and we research more. So we learn more about community-based tourism, where this can come and help with the local communities. Alhasil, sejak 2 tahun terakhir, pariwisata menjadi salah satu mata pencaharian utama suku Pami. Di sini, wisatawan bisa melihat dan terlibat langsung proses pembuatan kopi dengan peralatan yang masih sangat tradisional. Mulai dari menumbuk biji kopi, memisahkan biji kopi dari kulitnya, memilah biji kopi terbaik, hingga proses sangrai atau roasting. Ini kemudian di roasting, tapi roastingnya nggak pakai mesin, tapi dengan menggunakan cara yang masih sangat tradisional, menggunakan arang. And put your cup down there. Okay. In the past, they use fabric. Alright. It's gonna be a little bit sour. แม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งเรามากันที่งาน This made from silver. silver
6 kilo. 6 to 7 kilo. 6 kilo. Berat banget. Di Pami ini ada berbagai spot-spot menarik yang punya nilai pariwisata yang tinggi. Dan untuk mengelilingi spot-spot di Pami ini kita menggunakan mobil pickup. Menggunakan mobil dengan bak terbuka ternyata cukup menguji adrenalin karena jalan yang menanjak. Di sisi lain terasa sangat menyenangkan karena pemandangannya sangat indah. Aktivitas menarik lainnya yang bisa dilakukan wisatawan ialah melihat proses pembuatan tenun. Ternyata menenun merupakan aktivitas sehari-hari para perempuan di Doi Pami. Hasil tenun pun dibuat menjadi beragam model yang cantik. If you would like to change the pattern, this one will help you change the pattern. So how long does it take them from this to that? ก็เป็น15 วัน พอเสร็จแล้วไปแช่ไว้ 15 days? 15 days 15 วัน Wow. for the whole process. Salah satunya adalah yang saya sambangi kali ini, yakni Abdul Aziz Khan Madrasah. Madrasah yang kental dengan mozaik berwarna kuning dan ukiran marmer ini dibangun pada tahun 1417. Tak hanya struktur ruang kelas di madrasah yang sebelumnya memang disediakan untuk pendidikan, kini beralih fungsi menjadi tempat untuk memperlihatkan beragam jenis kerajinan tangan khas dari Bukhara. Nah, salah satunya ini Suzani ini adalah kerajinan sulam yang mempelajari seni sulam ini dari berabad silam. Satu hal yang membuat kain Suzani demikian istimewa adalah hampir semua bahan pembuatannya berasal dari alam. Nah, setelah puas mencicipi aroma tempo dulu di hotel madrasah ini, di luar sepertinya para pelancong tak ingin ketinggalan pula membeli pernak-pernik khas Khiva. Salah satu yang menarik perhatian adalah yang ini nih, topi tradisional khas Khiva alias Shukerma. Ya, suhu yang ekstrim saat musim panas dan juga musim dingin membuat para lelaki di Khiva lalu membuat topi-topi dari bulu domba. Topi ini akan melindungi dari teriknya mentari di musim panas dan juga menahan dingin yang menerpa saat salju turun sekitar bulan Desember hingga Januari. Belum lengkap rasanya melancong ke satu daerah tanpa menyesap aroma kearifan lokal dan tradisi dari kota tersebut. Dan pusat kerajinan tradisional salah satu hal yang menarik untuk Anda jadikan daftar wajib di kunjungan jalan-jalan Anda ke Khiva. Ya, kebanyakan warga lokal memilih menjadi perajin pahatan kayu.
Seni ukir kayu ini menjadi salah satu kerajinan khas yang ada di Hiva dan diturunkan dari generasi ke generasi. Yang saya datangi sekarang, ini yang tertua yang ada di sini, karena sudah 7 generasi mereka membuat seni ukir kayu seperti ini. Setiap anak laki-laki di Hiva wajib bisa menguasai seni ukir kayu. Sedari kecil tangan mereka telah dilatih untuk bisa menorehkan pahatan-pahatan cantik di atas kayu. Pola yang dibuat juga menjadi kreasi masing-masing anak. Namun tetap ada pola utama, yakni buah delima yang menjadi simbol kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Selain untuk menghiasi dinding masjid dan madrasah, ukiran kayu berupa buah tangan atau souvenir seperti ini juga banyak diburu wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Untuk harga, Anda bisa mendapatkan tempat menyimpan Al-Quran seperti ini mulai dari Rp100.000 hingga Rp200.000 saja. Harga yang sebanding dengan keindahan pahatan yang juga dikerjakan dengan penuh ketelitian. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.